Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Koko Jalan-Jalan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa, kalau ada kritik atau saran yang membangun, bisa ditulis di kolom komentar supaya gue bisa terus belajar menjadi lebih baik lagi ke depannya di channel YouTube ini. Jangan lupa juga kalau suka dengan channel ini, dibantu untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya gue bisa terus semangat berkarya di YouTube. Thank you. Hai, di video kali ini gue akan mengajak kalian untuk jalan-jalan virtual ke daerah PIK Jakarta Utara. Buat yang teman-teman yang udah lihat video awalnya pasti udah pada tahu nih ini di mana. Langsung aja, nama tempatnya adalah Taman Doa Our Lady of Akita. Tempat ini bisa dibilang tempat wisata religi untuk umat beragama Katolik. Tapi buat teman-teman yang mau sekedar datang ataupun menikmati pemandangan untuk agama apapun boleh kok datang sini ya teman-teman. Karena konsepnya memang taman terbuka seperti ini dengan suasana khas Jepang ya teman-teman. Untuk proses pembuatan taman ini, info yang gue dapat ini memakan waktu sekitar 3 bulan. Dan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, taman ini resmi dibuka. Target penyelesaian yang diupayakan begitu cepat dikarenakan besarnya keinginan PIK 2 untuk mempersembahkan hadiah Natal bagi umat beragama Katolik di bulan Desember 2023 lalu. Taman doa ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga untuk mengenang peristiwa ilahi patung Bunda Maria meneteskan air mata hingga 101 tetes yang terjadi di Akita, Jepang. Sekaligus sebagai tempat untuk wisata rohani. Dalam kawasan ini, selain kapel dengan gaya arsitektur Hayu khas Jepang, juga terdapat The Garden of Lamb, yaitu 14 perhentian jalan salib seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini sekarang, dan patung Yesus bangkit, serta The Garden of Mary, yaitu danau cantik dengan patung Bunda Maria di tengah-tengahnya. Nah, kalau yang kalian lihat ini ada di bagian depannya ya teman-teman. Jadi kalau kalian sampai di bagian depan, kalian bisa lihat pemandangan seperti ini. Ini ada di sisi kanannya ya teman-teman. Kalau misalnya dari taman doanya. Dari arsitekturnya memang kelihatan banget khas arsitektur Jepang banget ya teman-teman. Kayak berasa nggak di Indonesia aja kalau misalnya kalian main ke sini. Dan suasana dan ambience-nya itu enak banget ya. Cuma memang kalau weekend agak ramai aja ya teman-teman, karena kan memang tempat ini dibuka untuk umum. Jadi kita semua bisa merasakan ambience yang Jepang banget lah ya. Lanjut ceritanya, di sebelah sisi kiri kapel itu terdapat patung Santo Yosef tidur. Umat yang berkunjung dapat menitipkan intensi doa pada lubang di bagian bawah patungnya, sebagaimana kerap kali yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Dikisahkan menjelang kelahiran Yesus, Allah mengutus para malaikatnya kepada Santo Yosef ketika ia sedang bertidur. Dalam mimpinya, Santo Yosef mendengar para malaikat berpesan agar jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya dan menyelamatkan Yesus dari bahaya. Paus Fransiskus sangat yakin bahwa Allah mengandalkan Santo Yosef justru dalam tidurnya. Keyakinan beliau disampaikan dalam pertemuan dengan keluarga-keluarga Katolik di Filipina pada tahun 2015 dan sekaligus memperkenalkan patung Santo Yosef tidur. Dan ini adalah pelangnya Our Lady of Akita ya teman-teman, dan di tengah itu adalah danaunya yang ada patung Bunda Marianya. Gimana teman-teman pemandangannya? Asik ya? Sore-sore, jangan siang-siang ya, karena pasti kalau siang-siang panas banget. Kalau sore-sore mendingan lah ya, seperti yang kalian bisa lihat di video ini. Apalagi kalau nanti pohonnya udah tumbuh besar, pasti akan lebih keren lagi dan lebih enak lagi ambience-nya.
Lanjut ya ceritanya. Nanti di bagian dalam kapel itu terdapat 4 buah patung, yaitu ada 2 patung kayu Bunda Maria dan Santo Yosef yang sama persis dengan aslinya yang ada di Jepang. Dipahat sendiri oleh daiku atau ahli kayu Ichiro Urano-san. Menggunakan kayu katsura, material kayu yang juga digunakan di gereja Our Lady of Akita yang berasal dari Jepangnya langsung. Saat ini Taman Doa ini merupakan satu-satunya replika patung Bunda Maria Akita meneteskan air mata di dunia. Selain kedua patung kayu tadi, juga terdapat 2 buah patung batu, yaitu pengingat kepada Santo Peregrinus atau Santo Pelindung para penderita kanker dan penderita yang sulit disembuhkan, serta Santo Antonius Padua atau Santo Pelindung barang-barang yang hilang. Beliau juga memegang rekor kanonisasi tercepat, diumumkan sebagai santo hanya 352 hari setelah kematiannya. Nah, ini ya untuk lebih jelasnya untuk taman danau di bagian tengah tamannya ya teman-teman. Benar-benar indah dan nyaman banget dipandang mata ya. Sekedar info aja, PIK 2 dalam pembuatan Taman Doa Our Lady of Akita ini menggunakan material yang memiliki mutu dan kualitas tinggi. Desain yang dibuat oleh daiku atau ahli kayu dari Jepang, yaitu Ichiro Urano-san, yang juga merupakan saksi mata peristiwa ilahi patung Bunda Maria meneteskan air mata yang ada di Akita, Jepang. Dikerjakan secara apik oleh pengrajin-pengrajin lokal Indonesia di Jepara, Klaten, dan Muntilan. Secara total, nilai kawasan Taman Doa Our Lady of Akita ini mencapai kurang lebih 250 miliar rupiah, teman-teman, info yang didapat. Dan nantinya, persis di sebelah Taman Doa Our Lady of Akita PIK 2 ini, direncanakan akan ada hawker center atau area perbelanjaan yang menyerupai Lau Pasat di Singapura, sehingga umat atau teman-teman yang mau datang dari berbagai pelosok negeri juga dapat menikmati berbagai kuliner khas setelah selesai beribadah ataupun paling tidak sekedar jalan-jalan ya teman-teman yang ada di daerah sekitar sini. Dan footage yang kalian lihat ini adalah footage perjalanan Jalan Salib ya, 14 perhentian yang tadi gue bilang di awal. Intinya semoga dengan kehadiran Taman Doa ini memudahkan umat Katolik dari semua golongan baik dari Indonesia dan mancanegara untuk beribadah serta dapat membawa berkat bagi semua yang datang ke sini. Jadi baik yang beragama Katolik ataupun tidak, yang datang ke sini paling tidak bisa terhibur dengan suasana dan ambience-nya yang ada di sini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang beragama Katolik pasti seru banget nih. Kalau jalan-jalan ke sini kalian bisa menenangkan jiwa dan kerohanian kalian pastinya. Di sini dengan mencoba mungkin berdoa di kapel, melakukan ibadah jalan salib, ataupun kalian bisa berdoa di depan patung Bunda Maria. Atau bahkan kalian kalau mau duduk-duduk santai menikmati pemandangan taman atau di posisinya di pinggir danau, itu sih bisa banget ya teman-teman. Dan ini perjalanan menuju kapelnya ya, itu di bagian tengah itu akses menuju kapelnya teman-teman. Kalau kalian masuk ke dalam sini dipastikan alas kakinya dilepas ya teman-teman, karena kan daerah ini udah daerah untuk berdoa ya. Dan di situ ada foto gereja Akita yang di Jepang, juga ada foto dari kain kapas untuk mengusap air mata Bunda Maria yang ada di Akita. Jadi kita dikasih lihat pengetahuan-pengetahuannya juga ya teman-teman, untuk pemahaman kita. Nah di sebelah kanan tadi itu jalur ke patung Bunda Maria, di sebelah kirinya patung Santo Yosef ya. Dan ini adalah kapel di bagian tengahnya teman-teman. Kalian bisa beribadah, kalian bisa berdoa, bisa merenung, banyak hal yang bisa kalian lakukan di sini. Dan arsitekturnya benar-benar nuansa kayu ala-ala Jepang ini semuanya. Pokoknya ketika masuk sini tuh suasananya adem aja ya teman-teman.
Yang pasti kalau berdoa pasti kalian akan khusyuk kalau kalian masuk ke sini. Nah, kita akan lihat ke bagian sebelah kirinya, teman-teman. Nah, di situ juga ada banyak kursi dan di ujungnya ada patung Santo Yosefnya. Kalau misalnya kalian juga mau berdoa di sebelah sini. Kalau di bangunan yang di depan situ itu tempat untuk merchandise ya, teman-teman. Kalau kalian mau beli patung-patung rohani atau apapun yang berkenaan dengan kerohanian di situ. Dan yang pasti jangan lupa siapkan kamera karena di sini banyak banget spot-spot foto menarik dan religius. Ya, setidaknya buat bikin page sosial kalian, sosial media kalian itu menjadi terlihat lebih religius, pasti bisa lah ya. Dan buat teman-teman yang mau datang ke Taman Doa Our Lady of Akita, kalian bisa cek aja di Google Map dan udah gampang banget untuk cari lokasinya. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini dan mau support gue, bisa dilakukan dengan like, komen, ataupun subscribe channel ini. Dan sekarang juga bisa melakukan support via Super Thanks button yang gue tunjukkan di dalam lingkaran merah ini. Teman-teman juga bisa bantu support gue di channel Koko Jalan-Jalan melalui QR Code ini ya. Yang pasti support kalian akan sangat berharga untuk gue dalam bentuk apapun itu. Dan harapan gue ke depannya channel ini bisa semakin berkembang lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian dulu video yang gue buat untuk saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ya. Terus pantengin channel Koko Jalan-Jalan karena masih banyak info menarik lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.